Fenomena artis mendadak ustadz dan ceramah kontroversial Okky Setiana Dewi. Meski masyarakat bisa lega dengan pembubaran ormas-ormas ekstremis seperti HTI dan FPI, tapi tetap kian mengkhawatirkan. Meski Rizik dan kelompokannya dipenjara, Bahar diamankan dan bahkan teranam hukuman mati. Tak menyurutkan keberadaan aliran ekstrim dalam beragama. Ditambah fenomena artis hijrah dan mendadak ustadz yang patut diperhitungkan. Beberapa artis yang hijrah dan menjadi ustadzah diantaranya adalah Peggy Melati Sukma. Setelah lama tak terdengar kabarnya, Peggy memutuskan berhijab dan kerap mengisi kajian-kajian Islam. Artis lainnya yakni Pipi Dian Irawati. Istri mendiang Ustadz Jeffrey, Pipi Dian Irawati dulunya adalah model. Sejak menikah dengan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dirinya mulai memakai hijab dan tak aktif lagi di dunia hiburan. Pipi yang awalnya mendampingi suami berdakwah, hingga kini aktif mengisi kajian Islam. Selain itu ada nama Neno Warisman, sang mantan artis yang jadi ustadzah dan juga merangkap tim kampanye di Pilpres kemarin. Neno begitu populer saat menantang Tuhan untuk memenangkan Prabowo dan mengancam tak akan ada lagi yang menyembah jika jagoannya kalah. Entah ajaran agama mana yang dipakai, majelis mana yang mau menampung mereka yang hanya bermodal ketenaran sebagai artis. Tapi itulah faktanya. Mereka diterima dan menemukan audiens sendiri. Tentunya mereka yang rata-rata dangkal ilmu agamanya atau sama-sama baru berhijrah. Kini ada nama Okky Setiana Dewi, ikut meramaikan bursa ustadzah yang berasal dari artis. Meskipun dirinya mengambil S3 jurusan agama untuk membuktikan kealimannya, namun tetap saja kajian yang diberikan sangat diragukan lantaran dirinya tak pernah memiliki riwayat ngaji di pesantren. Harusnya Okky lebih cocok jadi peneliti ilmu agama dan dakwah ketimbang jadi pendakwah itu sendiri. Ucapan Okky mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib suami yang harusnya ditutup rapat istri menuai banyak kecaman. Dirinya bahkan menyebut kaum perempuan suka lebay dalam mengadukan kekerasan yang dialami seakan rumah tangga tersebut layaknya sinetron. Entah dirinya terbawa emosi sebagai artis saat berdakwah atau bagaimana. Tapi tetap saja pernyataan sangat menyakitkan korban KDRT, terutama kaum perempuan. Tak hanya masyarakat umum dan Komnas Perempuan yang mengecam, tapi juga kiai-kiai NU. Jelas saja karena dalam Islam kaum perempuan sangat dihargai dan layak diperlakukan secara kasar. Kalau saja ceramah Okky adalah tentang mengenai cara memediasi pasangan yang terlibat KDRT agar tak terjadi perceraian dan cara memperingatkan suami agar tak melakukan KDRT, tentu hal tersebut masih dimaklumi. Rasanya kita tak perlu belajar ilmu dakwah hingga jenjang S3 untuk menelaah sebuah masalah, karena terkadang sumber masalahnya adalah hal yang umum terjadi, tapi menjadi persoalan besar ketika suatu tindak kejahatan dimaklumi, bahkan korbannya disudutkan. Tentunya kaum lelaki yang doyan melakukan KDRT akan sangat diuntungkan dengan pernyataan Okky. Kalau dulu ia berani memukul istri, bisa jadi suatu hari punya alasan untuk menyengke istri sendiri. Kalau sudah begitu, siapa yang mau tanggung jawab?
Ingat, ceramah di era digital seperti saat ini bisa diakses oleh siapapun termasuk orang tua dan anak kecil. Bagi kaum perempuan korban KDRT, ceramah Oki bisa menimbulkan tekanan mental luar biasa hingga menyebabkan bunuh diri. Padahal mereka justru butuh dukungan moral dan solusi, bukan malah disudutkan dengan pernyataan mengumbar aib suami dan juga tuduhan lebay dengan membesar-besarkan cerita. Persoalan KDRT sendiri tak semudah apa yang digambarkan Oki. Harusnya Komnas Anak juga bisa bersuara, karena secara tak langsung anak dari orang tua yang menjadi pelaku dan korban KDRT juga menimbulkan trauma di kemudian hari. Bayangkan, anak usia TK yang melihat dan mendengar ibunya dibentak hingga dipukuli ayahnya di depan matanya. Bisa jadi dirinya menjadi pribadi temperamental di kemudian hari dan suka memukuli temannya. Inilah hal-hal yang tak terpikirkan Oki saat menyampaikan ceramah. Mungkin saja dalam kitab yang ia baca ada anjuran demikian, tapi belum tentu hal tersebut layak disebarkan secara umum. Apalagi kalau ketahuan ditegur banyak pihak. Bisa dipastikan kalau sumber ilmu yang dibaca Oki masih abal-abal. Atau bisa jadi Oki keterusan dengan mindset artisnya, hingga suka mendramatisir dan melebih-lebihkan suatu pelajaran agama. Untungnya banyak pihak sudah mengecam ceramah Oki, karena kalau tidak, perilaku KDRT bisa tumbuh subur di masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang layak ditutupi. Ingat, kalau korbannya bukan saja sang istri, tapi anak-anak yang tak ikut berdosa yang menyaksikan. Kedepannya pemerintah sudah harus menerbitkan fenomena artis mendadak ustadz ini. Belum lagi Aldi Taher yang mengklaim jadi ustadz saat pegang Al-Quran. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, bisa rusak tatanan moral masyarakat. Harusnya sertifikasi agama sudah harus diberlakukan. Harus ada evaluasi mondok pesantren puluhan tahun baru bisa ceramah. Harus ada aturan bahwa dalam dakwah tak boleh ada hinaan yang bersifat sara, dan juga ujaran kebencian serta adu domba. Sudah saatnya pemerintah mengambil alih tata cara berdakwah, atau masyarakat akan dirusak dengan fenomena artis mendadak ustadz. Dan juga partai PKS yang doyan menyerukan poligami.